Oke guys, balik lagi bersama channel Anime Lovers. Kali ini saya buatkan anime Tokyo Revengers episode 17. Semoga bisa menjawab sedikit penasaran kalian tentang anime ini ya guys. Sebelum lanjut, saya peringatkan bahwa ini adalah full spoiler Tokyo Revengers episode 17. Jadi yang tidak ingin tahu bocorannya boleh skip saja videonya guys. Dan bagi yang penasaran, oke, mari kita lanjut. Pada waktu itu Takemichi dan lainnya sedang berada di kuburan keluarga Sano atau kuburan dari kakak Miki, yaitu Shinichiro Sano yang sudah meninggal. Ternyata Miki sudah mengetahui Takemichi yang dengar tentang penyebab kematian dari kakaknya. Menurut Draken, kakak Miki adalah pria yang keren semasa waktu hidupnya. Lalu Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena insiden itu sudah terjadi. Draken tahu bukan berarti Baji dan Kazutora menginginkan ini terjadi. Miki menyambut perkataan Draken. Ia juga menyadari memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun kata ia, hatinya tak mau mendengar karena Baji dan Kazutora coba mencuri motor milik kakaknya untuk hadiah ulang tahun Miki. Dan sebenarnya kakak Miki akan memberikan motor vakum itu kepada Miki sebagai hadiah ulang tahun. Jadi motor itu adalah kenangan terakhir dari kakaknya dan sekarang menjadi motor favorit Miki. Kejadian itu adalah 2 tahun yang lalu. Takemichi yang mendengar cerita Miki terdiam dan hanya bisa menelan ludahnya. Miki mengatakan lagi, ia sebenarnya sudah memaafkan Baji walaupun Baji tidak mengetahuinya, dan meskipun itu tidak akan mengubah apapun. Pembicaraan semakin memanas, wajah Miki tampak serius. Ia mengatakan, tidak akan pernah memaafkan pembunuh kakaknya, yaitu Kazutora. Dan sekarang malah Baji pergi ke sisi Kazutora. Lalu Miki menanyakan kepada Takemichi. Ia menyuruh untuk membawa Baji kepadanya, tapi malah wakil kapten skuad pertama yang dibawa Takemichi, bukanlah Baji. Apa yang kau inginkan, Takemichi? Apakah kau benar-benar ingin mati? Begitu kata Miki. Takemichi pun bingung ingin menjawab apa kepada Miki, dan tiba-tiba dijawab oleh Matsuno, yaitu wakil kapten skuad pertama. Ia mengatakan, Baji bergabung dengan Valhalla, tujuannya adalah untuk membongkar rencana Kisaki. Lalu, apakah Valhalla ada hubungannya dengan Kisaki? Tanya Takemichi kepada Matsuno. Ia menjawab, kemungkinan Baji menyelidiki Kisaki dari dalam Valhalla, dan Matsuno juga berencana ingin menyelidiki Kisaki dari luar. Lalu ia meminta tolong kepada Takemichi untuk membantunya. Matsuno takut jika Baji akan kehilangan kendali dirinya. Takemichi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apakah Baji mengatakan kepadamu rencana ingin menyelidiki Kisaki? Dan ternyata itu hanyalah sebuah tebakan dari Matsuno. Matsuno menganggap tahu jalan pikiran Baji karena Matsuno sudah di sisinya sejak lama. Yang ingin dilakukan Matsuno adalah hal sederhana, yaitu berguna bagi Baji. Kemudian Matsuno menanyakan kepada Takemichi, bagaimana denganmu Takemichi? Tiba-tiba Matsuno membahas tentang Takemichi yang memukul Kisaki saat upacara pelantikan skuad ketiga. Padahal saat itu adalah situasi yang buruk. Matsuno bertanya, apa yang kau inginkan Takemichi? Kemudian Takemichi menanyakan kepada dirinya sendiri, sebenarnya apa yang sedang diinginkan? Tiba-tiba Takemichi memanggil Miki dan ingin mengatakan apa yang ia inginkan. Dan Takemichi meyakinkan apa yang akan diucapkannya. Ia mengingat lagi tentang Miki yang menyuruh dirinya untuk membawa Baji. Takemichi berpikir jika bisa membawa Baji, maka Kisaki akan dikeluarkan oleh Miki, maka masa depan akan berubah dan pacarnya, yaitu Hina, pasti akan selamat. Takemichi berpikir lagi, sepertinya dia melupakan sesuatu. Bukan itu tujuannya.
Dia ingat sumpahnya waktu di masa depan, saat setelah melihat kematian dari Hina. Lalu dengan percaya diri, Takemichi mengatakan kepada Miki, dirinya ingin menjadi ketua Toman. Ia akan membuat Miki mengakuinya, dan itulah keinginan Takemichi. Miki kaget akan perkataan Takemichi. Kemudian, Draken dan Miki berjalan pergi. Draken yang mendengarnya tertawa dan berkata kepada Miki bahwa Takemichi benar-benar idiot. Namun sepertinya Miki sedikit percaya dengan kata-kata Takemichi. Sambil tersenyum ia menjawab, tentu. Kemudian Takemichi dan Matsuno juga berjalan pulang. Kau memang sehat, Takemichi. Itu jauh melebihi, tak sekedar bisa membaca suasana hatinya Miki. Takemichi pun tersenyum dan mengiyakan perkataan dari Matsuno. Ia juga tak tahu kenapa sampai mengatakan hal tersebut. Dan tiba-tiba Matsuno mengajak Takemichi untuk berjabat tangan. Ia membuat kesepakatan. Ia bersedia untuk membantu Takemichi ke puncak Toman jika Takemichi juga mau membantunya menyelesaikan apa yang ia mau. Takemichi pun terkejut karena menganggap apakah Matsuno benar-benar berpikir jika ia memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi ketua geng Toman. Dan ternyata Matsuno tak berpikir demikian. Namun Matsuno akan tetap membantu Takemichi untuk mewujudkannya. Mendengar itu, Takemichi akhirnya setuju dengan kesepakatan dari Matsuno. Dan mereka pun sekarang sudah resmi menjadi sebuah partner. Setelah itu, suasana mencair karena Matsuno mengajak Takemichi untuk berbicara dengan santai, karena mereka adalah seumuran. Mereka pun mulai bergerak untuk menyelidiki hubungan antara Valhalla dengan Kisaki. Tibalah mereka di sebuah toko material untuk bertemu seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah mantan ketua Mobius, yaitu Osanai. Lalu ia menceritakan masa lalunya kepada Takemichi dan Matsuno. Suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang mengenal dirinya, tiba-tiba mengajak kerjasama. Dan jika Osanai mau, maka orang tersebut akan membuat dirinya menjadi penguasa Tokyo. Orang itu mengatakan tak ingin meminta hadiah apapun. Ia berkata, ia akan mendapatkannya sendiri. Orang itu terus membujuk Osanai agar mau bekerja sama dengannya. Namun waktu itu, Osanai hanya bingung dengan kata-kata orang tersebut. Dan itulah awal pertemuannya antara Osanai dengan Kisaki Teta. Osanai menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak disukai karena Osanai sudah menghajar banyak orang sampai tak ada orang yang berani menentangnya, sehingga Osanai tak punya teman lagi. Takemichi yang mendengarnya terkejut karena ternyata Kisaki awalnya hanyalah anak biasa. Osanai melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan, ketika mendengar omongan dari Kisaki, semua berjalan dengan sangat lancar dan hanya dalam waktu 1 tahun, Osanai yang tadinya idiot karena hanya pandai berkelahi, akhirnya berubah menjadi pemimpin yang menguasai Shinjuku. Kemudian Matsuno menanyakan kepada Osanai apakah benar penyebab bisa menjadi ketua Mobius berkat Kisaki yang bersamanya. Osanai pun menjawab bahwa itu memang benar, karena tak mungkin orang yang hanya bisa berkelahi bisa membuat sebuah geng. Matsuno kaget dengan jawaban Osanai dan ia bertanya lagi, apakah Kisaki adalah bawahan yang dapat dipercaya Osanai? Dan ternyata Kisaki hanya memanfaatkan Osanai sebagai batu loncatannya. Itu disadari Osanai saat pertarungan 3 Agustus. Takemichi yang mendengar teringat. Berarti tanggal 3 Agustus adalah waktu saat Draken ditusuk. Osanai mengatakan keributan itu dirancang oleh Kisaki karena Kisaki memojokkan Pachin sehingga bisa membuat alasan untuk bertarung dengan Toman. Dan kelicikan Kisaki, kejadian itu dibuatnya seakan-akan adalah kesalahan dari Osanai. Takemichi selintas teringat waktu saat di rumah sakit, menengok seorang wanita yang sudah dilecehkan oleh gerombolan geng Mobius, dan ternyata
Itu adalah perbuatan dari rencana Kisaki. Saat kejadian setelah Osanai ditusuk, Kisaki mendatangi Miki dan mengatakan ia tidak suka dengan cara Osanai. Lalu Kisaki menawarkan kepada Miki cara untuk membuktikan bahwa Pachin tidak bersalah. Kenapa Kisaki melakukan hal yang merepotkan? Tanya Matsuno kepada Osanai, dan Osanai mengatakan, ternyata tujuan dari Kisaki adalah untuk mengambil keuntungan dari kematian Draken, agar Kisaki dapat mengambil posisi kedua yang kosong, atau posisi yang Draken tinggalkan. Tampak betapa kagetnya Takemichi mendengar hal itu. Ternyata orang di balik semua itu adalah Kisaki Teta. Dan kemudian pergerakan Kisaki selanjutnya adalah membuang Osanai, karena Kisaki sudah mendapatkan pedang berikutnya, yaitu Hanma Suji. Takemichi bertanya, apakah maksudnya adalah Hanma dari Valhalla? Osanai menjawab, ya, dialah orangnya. Matsuno juga bertanya, kenapa Osanai tak mau membalas perbuatan Kisaki? Osanai menjelaskan bahwa dirinya memang bisa berkelahi dan bisa membunuh orang yang licik. Tapi Kisaki adalah orang yang berbeda. Wajah Osanai berubah jadi pucat dan menjelaskan lagi bahwa Kisaki adalah orang yang berbahaya karena Kisaki bisa membunuh orang tanpa harus mengotori tangannya. Maka dari itu, Osanai tak bisa berbuat apa-apa terhadap Kisaki karena takut akan sesuatu yang akan terjadi padanya. Dan terakhir Osanai mengatakan jika ia sudah tak mau terlibat lagi dengan Kisaki. Setelah mendengarkan pernyataan dari Osanai, lalu Takemichi dan Matsuno pun pergi. Sekarang Matsuno sudah mengetahui geng Valhalla adalah sebuah geng misterius tanpa ketua, yang seperti julukan geng tersebut, yaitu malaikat tanpa kepala. Menurut Matsuno, ketua yang tidak diketahui itu adalah Kisaki Teta. Takemichi benar-benar terkejut dengan perkataan Matsuno, dan menurut Matsuno lagi, karena Kisaki sekarang ada di Toman, jadi tahtanya sekarang kosong. Takemichi termenung sambil memikirkan, berarti Kisaki adalah ketua dari Valhalla. Namun kenapa Kisaki ada di Toman? Apa yang sebenarnya ingin Kisaki lakukan? Begitu banyak pertanyaan di kepala Takemichi yang tidak bisa terjawab. Kemudian Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan. Setelah bangun, Takemichi meminta sesuatu kepada Naoto, dan Naoto menurutinya. Ternyata apa yang diinginkan Takemichi adalah bertemu dengan Draken yang sedang menjadi tahanan. Sepertinya Takemichi akan menanyakan sesuatu kepada Draken. Mereka pun akhirnya bertemu. Takemichi menanyakan tentang geng Valhalla, siapa sebenarnya ketua dari geng itu. Dan sangat mengejutkan karena kata Draken, ketua dari geng Valhalla adalah Miki. Draken menjelaskan bahwa geng Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Miki. Takemichi tampak tak percaya dengan perkataan Draken karena Miki adalah ketua dari Toman. Tidak akan mungkin jika ketua Valhalla adalah Miki. Kemudian Draken menjelaskan kepada Takemichi saat 12 tahun yang lalu, Toman berhasil diambil oleh Valhalla. Dan dengan Valhalla sebagai inti, kemudian geng Toman lahir. Pertarungan saat itu antara Valhalla melawan Toman dijuluki sebagai Halloween berdarah. Itu adalah saat pertama kalinya Toman kalah. Takemichi tampak tak percaya, karena di Toman ada Miki yang tak terkalahkan. Draken menjawab, terjadinya kekalahan Toman melainkan adalah kesalahan dari Miki. Takemichi pun bingung dengan perkataan Draken. Lalu Draken tampak menyesal. Pada waktu itu Draken tidak menyadari beban yang Miki dibawa punggungnya. Miki membawa beban sendirian walaupun saat itu usia Miki baru 15 tahun. Kemudian Draken menceritakan saat Miki menghajar Kasudora. Walaupun Draken sudah mencoba untuk menghentikan Miki, ia tetap saja menghajar Kasudora yang wajahnya sudah babak belur.
dan saat itulah hari di mana Miki membunuh Kazutora. Kata Draken, Miki tak pernah tertangkap. Itu dikarenakan Kisaki menyiapkan kambing hitam. Itulah saat Miki jatuh dan Toman sudah di lahap Valhalla. Miki yang sebagai ketua Valhalla dan Kisaki Teta sebagai wakilnya. Lalu Valhalla membengkak dan menjadi organisasi raksasa. Menurut Draken, Kisaki datang ke Toman alasannya adalah untuk menargetkan Miki. Takemichi masih tak percaya karena Miki membunuh Kazutora. Takemichi menganggap itu hal yang tidak mungkin. Miki tak mungkin sampai membunuh orang. Draken mengatakan kepada Takemichi, apakah jamin tidak melakukan hal yang sama jika kau berada di posisi Miki? Karena ditambah lagi pada hari itu, Kazutora juga membunuh Baji. Draken mencoba untuk mengingatkan lagi pada waktu itu. Takemichi juga melihatnya sendiri. Setelah pertemuannya dengan Draken, Takemichi dan Naoto pun pergi. Tampak Takemichi belum bisa menerima kenyataannya bahwa Miki memang membunuh Kazutora. Draken telah mengingatkan lagi kepada Takemichi pada waktu pertarungan Halloween berdarah itu. Ingatan yang sudah lama Takemichi lupakan teringat lagi. Saat itu melihat Baji yang pingsan dan Kazutora yang tumbang dengan wajah babak belur. Kemudian juga Miki yang tubuhnya sudah berlumuran darah. Seolah seperti mimpi bahwa ingatan itu benar atau tidak. Dan Takemichi melihat wajah Miki yang tampak sedih. Lalu sambil menangis, Takemichi mengucapkan ingin menyelamatkan Miki. Naoto yang mendengar cerita tersebut merasa sedih kepada Takemichi. Ya, oke guys, seperti itu bocoran Tokyo Revengers episode 17 yang saya ambil dari chapter 46 sampai 48. Masih banyak teka-teki yang belum terungkap dan akan semakin seru saja kelanjutan anime ini pastinya. Jadi, pasti saya akan membuat kelanjutan episode ini guys. Nantikan saja. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa tancapkan tombol like jika suka dengan videonya dan subscribe agar tak ketinggalan video selanjutnya. Thank you guys. Bye bye.